Saudara terkasih dalam Yesus, senang rasanya kita berjumpa pada Pentakosta kedua hari ini. Kita bisa menggumuli firman Tuhan yang mengarahkan kehidupan kita. Oleh karena itu, sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Roma 8 ayat 2. Demikian firman Tuhan dalam bahasa Indonesia. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan maut. Sekali lagi, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan maut. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, banyak orang yang merasa dirinya sebagai orang yang layak dihukum oleh Allah karena berbagai hal pelanggaran yang diperbuatnya dan beberapa kekejian yang dilakukan sehingga dia layak menjadi kena hukum oleh Allah. Keadaan ini benar adanya, bahwa kita memang sebenarnya adalah orang berdosa yang layak dihukum oleh Allah. Tidak ada satupun yang bisa diperhitungkan dari sikap hidup kita, dari posisi kemanusiaan kita yang menjadi mampu menebus dosa-dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu, memang kita tidak layak. Namun Kristus Yesus telah mati menebus kita. Kematiannya di kayu salib menjadi kebebasan dan kelepasan bagi kehidupan kita, sehingga kita terlepas daripada dosa dan masuk kepada kasih karunia. Itulah yang dinyatakan oleh Paulus kepada Roma, bahwa dia sudah menjadi dimerdekakan, dibebaskan daripada dosa menuju kepada keselamatan, dibebaskan daripada masa lalu kepada masa depan yang penuh dengan sukacita dan sorak-sorai. Saudara terkasih, Paulus selayaknya adalah orang yang menjadi diperhitungkan kesalahan dan dosanya karena dia melakukan penganiayaan kepada jemaat Allah. Namun oleh karena Yesus Kristus, dia sudah diselamatkan, dibebaskan dan beroleh kasih karunia yang diberikan oleh Yesus Kristus. Keadaan ini sama juga dengan kehidupan kita sampai saat ini. Selayaknya kita adalah orang yang layak dihukum, yang mendapat ganjaran atas segala dosa dan pelanggaran kita. Namun Allah yang penuh dengan kasih karunia itu, yang penuh dengan pengampunan itu, yaitu Yesus Kristus, telah mati membebaskan dan mengeluarkan kita dari keberdosaan kita, menjadi masuk kepada keselamatan yang kekal. Hal ini sulit dipahami sebagai manusia saat ini, karena kita tidak bisa melihat langsung keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Kita tidak bisa melihat secara mata telanjang akan apa yang sudah dilakukan Yesus dalam upaya keselamatan kita. Namun bersyukurlah kita sebagai orang percaya, di mana Roh Kudus ada di dalam hati kita, dan Roh itulah yang menerangkan keselamatan yang sudah dinyatakan bagi kehidupan kita. Roh Kudus itu menjadi menuntun kita untuk memahami keselamatan yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita menjadi orang yang layak untuk bersukacita dan bersorak-sorai oleh karena berkat dan penyertaan Allah. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita. Artinya, roh itu yang menunjukkan dan menjelaskan kemerdekaan yang kita miliki. Roh itu yang menuntun kita untuk memahami keselamatan yang dinyatakan oleh Yesus Kristus. Di dalam kesulitan kita memahami keselamatan itu, di dalam berbagai tantangan kita untuk mengerti keselamatan itu, terpujilah Yesus Kristus yang menunjukkan keselamatan bagi kita, sehingga kita menjadi beroleh keselamatan
dan kita hidup di dalam kemerdekaan. Kan kita mengimani bahwa hukum dosa dan hukum maut telah menjadi dipatahkan karena kita telah dimerdekakan oleh Kristus Yesus, dan Rohlah yang menyatakan itu bagi kita. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dalam Pentakosta kita diingatkan bahwa Roh Tuhan menjadi menuntun kita kepada keselamatan dan kemerdekaan oleh karena beban dosa dan maut. Kita sudah menjadi dimerdekakan, kita sudah dibebaskan dan hidup di dalam kemerdekaan daripada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita hidupi, kita imani bahwa kita sudah yang dimerdekakan oleh Tuhan. Hamba kita bukan lagi hamba-hamba dosa, hamba-hamba kesalahan masa lalu, namun kita adalah orang-orang yang beroleh keselamatan. Dan peganglah selalu keselamatan itu, sehingga kita menjadi memilikinya untuk selama-lamanya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau nyatakan pada awal pekan ini, mengingatkan kami bahwa Roh Tuhan mengingatkan ataupun memberikan pemahaman, pengertian, dan menuntun kami untuk mengerti bahwa keselamatan sudah Engkau nyatakan bagi hidup kami. Jadikanlah firman ini menjadi bagian kehidupan. Biarlah seluruh umat Tuhan yang melakukan aktivitas sepanjang minggu ke depan, Engkau tuntun, Engkau sertai, dan biarlah Roh-Mu tetap menyala bagi kehidupan mereka untuk merasakan penyertaan, bimbingan, dan kekuatan daripada Tuhan. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.